Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 ingin menampilkan sebuah video strategi pengolahan limbah cair. Check it out. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. limbah adalah bahan buangan yang bersifat negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Tahu nggak guys, limbah itu terdiri 4 macam. Yang pertama limbah padat, contohnya plastik dan pakaian. Yang kedua limbah cair, contohnya itu minyak dan oli. Yang ketiga itu limbah gas, contohnya itu metana dan karbon dioksida. Dan yang terakhir tuh limbah domestik, limbah yang dihasilkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak kita habis mencuci baju, yang disebut itu air deterjen. Macam-macam limbah cair ada dua. Yang pertama, limbah cair domestik. Limbah cair domestik hasil dari pembuangan dari perumahan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya itu air sabun, air deterjen, air tinja. Dan yang kedua itu ada hasil limbah hasil industri, yaitu hasil pembuangan dari limbah industri. Contohnya adalah limbah dari pabrik tempe, tahu, dan tempat pewarna pakaian. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Dengan sebuah langkah sederhana, kita dapat menciptakan perubahan besar dalam kesehatan lingkungan kita. Melindungi lingkungan bukanlah tanggung jawab satu orang, tetapi sebuah tanggung jawab bersama. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Setiap tindakan kecil memiliki dampak yang besar. Memulai dari lingkungan sekitar kita dapat menciptakan perubahan yang positif bagi generasi masa depan. Mari berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan kita bersama. Mulailah hari ini, jadilah bagian dari solusi untuk lingkungan yang lebih sehat. Saking banyaknya limbah cair, diperlukan berbagai penanganan untuk menangani masalah lingkungan satu ini. Dan mari kita lihat apa kata mereka tentang penanganan limbah cair. Salah satu strategi penanganan limbah cair yaitu dengan pengolahan activated sludge. Nah, pengolahan activated sludge ini merupakan konsep pengolahan limbah dengan mendayagunakan kemampuan mikroorganisme dalam memecah senyawa organik kompleks menjadi senyawa stabil dengan menurunkan nilai biological oksigen demand dan chemical oksigen demand pada limbah hingga mencapai 70-95%. Proses penyaringan dengan cara menyaring limbah-limbah cair yang ada di air tersebut atau filtrasi untuk memisahkan dari kotoran yang ada di limbah tersebut. Penyerapan. Proses penyerapan ini dilakukan menggunakan karbon, yang mana pada proses ini partikel yang tidak digunakan maupun partikel yang tidak diserap dihancurkan menggunakan air. Penanganan limbah industri cair yaitu dengan cara florasi. Florasi adalah memisahkan partikel yang mengapung di dalam air.
cair itu sangat berbahaya bagi lingkungan, karena yang namanya limbah berarti berbahaya bagi kita, lingkungan ataupun manusia. Sebagai anak yang baik, masyarakat yang baik, nah kita harus cepat-cepat mengatasi masalah limbah itu supaya tidak menjadi dan mencemari lingkungan. Seperti di belakang saya ini merupakan salah satu tempat pembuangan sampah, yang mana pembuangan sampah ini semakin hari semakin banyak. Sampah yang kita tumpuk setiap harinya, yang ternyata sedikit itu ternyata banyak, apalagi di TPA sana. Dan seperti yang dilihat di sini, ini contoh sampah yang masih sedikit, dan apabila kita lihat di TPA sana lebih banyak lagi. plastik jadi barang sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Timbunan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan. Pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir. Masyarakat seringkali menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah hingga menghambat jalannya air dan bahkan menyebabkan banjir. Oleh karena itu diperlukan upaya agar kondisi sungai dapat terjaga dengan baik. Dimulai dari upaya sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan mengganti kantong plastik belanja dengan tas tote bag ataupun paper bag yang lebih ramah lingkungan. Dan juga kita bisa mulai mengurangi penggunaan botol minum kemasan plastik dengan menggunakan tumbler. Nia, panas banget ya hari ini. Bel, kau beli roti di mana, Bel? Aku beli tadi roti di Neng, tapi lah habis, kau baru ngomong. Ih, kau udah ngajak aku. Ya sudahlah, lah habis. Panasnya. Kau dapat tis lagi? Ada lah dikit. Udah dikitnya. Dah, ayo pergi yuk. Guys, kalian ada solusi nggak untuk orang yang buang Masuk. Gimana? Kalian ada solusinya nggak? Menurut aku sih buang sampah pada tempatnya ya. Terus jaga juga lingkungan ya. Terus sediain tempat sampah di mana-mana gitu. Apalagi kan demi kesehatan kita bersama gitu. Ya bener tuh. Limbah cair PT Vima Internasional diolah STP Hidrokalvabio dengan kapasitas 10 kubik per hari. Hasil dari pengolahannya standar baku mutu sehingga aman untuk lingkungan. datang dengan solusi. PT Vima Internasional yang berada di Bekasi, Jawa Barat mempercayakan pengolahan limbah cair domestiknya kepada Hidrokalvabio. Untuk pengolahannya, limbah masuk ke sampit, kemudian masuk ke anaerobik, masuk ke aerobik 1, masuk ke aerobik 2, lalu masuk ke bak efluen. Terakhir, hasil pengolahan limbah cair ditampung ke bak penampung. Hasil di bak penampung merupakan limbah cair yang sudah memenuhi standar baku mutu limbah dan akan dialirkan melalui saluran pipa pembuangan sehingga aman dibuang untuk lingkungan sekitar. Ayo, segera konsultasikan permasalahan limbah cair Anda ke 0811 900 964 dan dapatkan solusi terbaik dari kami.
Biofusion adalah perusahaan inovatif yang fokus pada mengatasi masalah limbah plastik melalui solusi konstruksi berkelanjutan. Dalam upayanya untuk mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan, Biofusion telah mengembangkan teknologi yang dapat mengubah plastik bekas menjadi material bangunan yang kuat dan ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan oleh Biofusion memungkinkan mereka untuk mengubah berbagai jenis plastik, termasuk sampah plastik keras seperti botol dan wadah, menjadi apa yang mereka sebut Bioblocks. Bioblocks adalah blok bangunan yang menyerupai batu bata, namun dibuat sepenuhnya dari plastik yang diolah. Proses ini melibatkan pemanasan plastik hingga titik leleh dan membentuknya menjadi blok yang padat dan tahan lama. Salah satu keunggulan utama dari Bioblocks adalah fleksibilitasnya dalam aplikasi konstruksi. Blok ini dapat digunakan dalam berbagai proyek, termasuk pembangunan dinding, pembuatan perkerasan, dan bahkan bangunan bertingkat. Selain itu, penggunaan limbah plastik sebagai bahan baku membantu mengurangi jumlah plastik yang berakhir di lahan pembuangan dan di lautan. Inisiatif seperti Biofusion memiliki potensi besar untuk mengurangi dampak plastik terhadap lingkungan sambil menciptakan solusi berkelanjutan untuk industri konstruksi. Dengan mengubah limbah plastik menjadi material bangunan, Biofusion memberikan contoh bagaimana inovasi dapat mengarah pada perubahan positif dalam cara kita memandang dan mengelola limbah serta membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Keren banget ya! Ada gak sih daerah di Indonesia yang sampahnya nggak ditumpuk doang di lahan terbuka? Jawabannya mungkin kita bisa belajar dari Kabupaten Banyumas. Soalnya kata Pak Ahmad Hussein, di daerahnya udah nggak ada lagi landfill atau TPA yang beroperasi. Kok bisa? Terus sampahnya diolah di mana? Jadi sampah di daerah Banyumas diolah di 6 TPST dan TPA BLE. Saat ini ada 29 kelompok swadaya masyarakat yang mengelola sampah di TPST. Sampah organik dijadikan kompos dan pakan maggot, lalu sampah anorganik diolah menjadi refuse dry fuel sebagai bahan bakar pengganti batu bara dan juga bisa dijadikan paving block plastik. Lalu 9% sampah sisanya yang tidak bisa dikelola TPST akan diolah di TPA BLE atau tempat pembuangan akhir berbasis lingkungan dan edukasi. Bahkan salah satu TPST mengaku dapat meraup omset 140 juta per bulan. Proses ini tidak hanya menjadikan sampah lebih bernilai, namun juga memberikan kesempatan pada 1.200 tenaga kerja. Inovasi Banyumas ini pun jadi percontohan oleh 13 kota di ASEAN dan mendapatkan apresiasi dari UNCDF. Kira-kira sampah di daerahmu diolah dengan cara apa? Cuma modal 7 drum plastik, hotel di pusat kota Yogyakarta ini sudah bisa olah semua sampah organiknya sendiri tanpa sisa, baik sampah sisa makanan maupun sampah dapur. Ini adalah cara Hotel Phoenix Yogyakarta mengolah sampah organiknya secara mandiri. Sudah sejak awal 2023, hotel ini mengolah semua sampah organiknya jadi pupuk organik cair. Tiap hari rata-rata ada sekitar 100 kg sampah organik yang diolah jadi 60-70 liter pupuk cair. Pupuk cair yang dihasilkan ini dipakai untuk memupuk semua tanaman yang ada di hotel. Bahkan mereka bisa bikin kebun hidroponik dari pupuk cair ini dan hasil panennya dipakai untuk menyuplai kebutuhan dapurnya. Dan sudah terbukti loh, tanaman kita di sini subur-subur dan kita juga bisa menyumbang. Bahkan kalau ada lingkungan yang membutuhkan pupuk cair, kita dengan senang hati berbagi karena banyak sekali produksi pupuk cair kita. Hotel ini menghasilkan 100 kg sampah organik rata-rata setiap hari. Bisa dibayangkan untuk hotel lain yang lebih besar. Hotel ini kan tidak terlalu besar. Kenapa? Karena kita nggak punya ruang meeting yang besar. Bayangkan ya, ada hotel yang kapasitas ruang meetingnya 2.000, 3.000, pasti akan lebih banyak yang dihasilkan. Untuk mengolah sampah organik sendiri, Hotel Phoenix Jogja cuma butuh 7 drum plastik. Caranya, sampah organik yang sudah dipilah dicacah, lalu dimasukkan ke dalam drum bersama larutan bakteri pengurai untuk mempercepat proses pelarutan sampah. Setelah itu tinggal tunggu 7 hari, maka semua sampah organik itu akan jadi pupuk cair. Tidak ada teknologi yang rumit, tidak ada teknologi yang mahal yang kami gunakan. Yang mahal itu adalah keinginannya dan inisiatifnya mungkin ya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.